Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkat duduk di majlis Allah ampuni dosa kita, amin. Allah berkahi kehidupan kita, amin. Allah jaga kita dari wabah dan bala, amin ya arhamar rahimin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bab sitrul auratil muslim, bab tentang menutup aib saudara muslim, wa naha an isya'atiha li ghairi darurah, dan dilarang kita untuk membuka aib. Jadi aib saudara kita muslim wajib kita tutup dan kita dilarang untuk menyebarkannya. Ada berapa kemarin yang dibolehkan kita untuk membuka aib? Ada 4. Ya, ada 4 yang boleh seseorang membuka aib saudaranya. Yang pertama, di depan si hakim. Yang kedua, menjadi saksi. Ketiga, minta fatwa kepada ulama. Yang keempat, lupa. Tertangkap tangan. Ya. 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 Bukan. Tangkap tangan ini bagian dari persaksian. Ilmu hadis. Namanya jarh wa ta'dil. Ya, 4. Itu dibolehkan keempat-empatnya kita untuk membuka aib. Membuka aib seperti depan hakim. Hakim, kita mengadu kepada hakim. Kita ni berkelahi ni suami isteri, mengadu ke hakim. Betul bapak ceraikan isteri bapak? Iya. Kenapa bapak ceraikan? Boleh seorang suami membuka aib istrinya. Begini. Boleh, tidak masalah, karena depan hakim. Kedua, menyaksikan. Nah, itu tangkap tangan kata Pak Imam tadi. Yang ketiga, depan si mufti. Kita minta fatwa kepada mufti. Suami kita ni ketika tidur mengucapkan kalimat cerai. Ketika tidur mengucapkan kalimat cerai, maksudnya mengigau itu cerai. Aku ceraikan kau, kata suami. Bagaimana hukumnya kita tak tahu. Seorang istri datanglah kepada mufti. Mufti ini kepada ulama, majlis fatwa kalau di kita. Buya, suami saya tertidur. Ketika tidur dia mengucapkan cerai kepada saya. Ketika saya tanya, dia pun mengatakan iya, jatuh talaknya. Jatuh. Dipanggillah, tak percaya dipanggil balik seorang suami. Betul engkau menceraikan istri engkau? Tak ada, kata dia. Jadi depan si mufti kata suami tidak, depan sang istri iya, dihadirkan kedua-duanya. Barulah di sana terbuka semuanya. Suami ini begini-begini. Cukuplah, itu boleh. Kemudian yang keempat, pada ilmu hadis. Ilmu hadis ini namanya rijalul hadis. Masing-masing tokoh daripada hadis itu diteliti kesahihan, keabsahan, dan begitu juga dirinya. Maka kalau dalam ilmu hadis, jangankan orang tadi berbohong, kitabnya saja terbakar, itu sudah lemah hadisnya itu.
Umpama ada seorang ulama yang pergi mengaji ke Mekah. Mengaji ke Mekah, balik dari Mekah pulang. Ketika pulang tadi ke Indonesia, rupanya kitabnya ini salah letak. Diletaklah di satu tempat, di satu ruangan. Ruangan tadi terbakar semua, habis kitabnya tadi. Itu kalau menurut ulama hadis, hadis yang ada pada syekh tadi ini sudah lemah namanya. Itu termasuk boleh membuka aibnya. Jadi boleh kita menyampaikan hadis yang ada pada syekh itu harus hati-hati kita, karena syekh tadi kitabnya terbakar. Boleh seperti itu dalam ilmu hadis. Jadi babu sitratil aurah, bab tentang menutupi aurat. Lebih daripada yang 4 itu kita tak dibolehkan. Lebih dari yang 4 itu tak boleh kita membuka aib saudara kita. Yang boleh cuma 4 itu saja dia. Bab sitratil aurah, tentang menutup aurat. Aurat maksudnya aib saudara kita muslim, dan larangan kita untuk menceritakan kecuali karena darurat. Darurat tu 4 itulah dia yang karena darurat. Lebih daripada yang 4 tidak dibolehkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mencintai, ada orang-orang yang hobi menceritakan keburukan orang. Ada hobi dia. Kalau tak dia ceritakan keburukan orang, demam dia. Sakit kepala ya kalau nak berceritakan keburukan orang, hobi dia. Jadi kemana-mana ia ceritakanlah keburukan orang dia baca, keburukan orang dia baca. Apa kata Allah? Fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya. Orang itu mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia orang takkan mau lagi berteman dengan dia, takut orang berteman dengan dia. Kita saja sahabat dia ceritakan, apalagi kalau tidak begitu kenal dekat, lebih parah lagi akan dia gunjingkan. Ini tak bisa ini teman yang seperti ini. Fid dunya adzabun alimu fid dunya wal akhirah. Di dunia dia dapat azab dan di akhirat pun dapat azab. Dan ini memang kita lihat, ya seperti itulah orangnya. Ketika dia menggunjingkan orang, ketika dia membuka aib orang, suatu saat nanti aib dia pun akan dibukakan oleh orang. Apalagi kalau membuka aib daripada orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang-orang alim, kita buka aibnya, maka azabun alimu fid dunya, azab yang pedih di dunia. Azab yang pedih di dunia ini bisa saja rezekinya Allah cabut, bisa saja ketenangan hidup di dunia tak dia dapati, bisa saja Allah akhiri dia dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, meninggal tidak dalam keadaan beriman. Itu juga termasuk azab dunia itu. Wa azabul akhirah, dan azab akhirat. Azab akhirat banyak. Azab akhirat bisa dia susah melewati siratal mustaqim, bisa dia susah di padang mahsyar, dan bisa jadi Allah lemparkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang menjelaskan tentang bahayanya kita membuka aib daripada aib orang lain. Jadi kita sebisa mungkin simpan aib orang. Simpan, betul-betul simpan. Apalagi kalau itu tu aib yang bisa menghinakan seseorang itu. Jangan kita pantang dipancing sikit. Oh, kalau itu tu lebih tahu dan pada orang mungkin lagi kata, lah mulai pula lah. Dan kau yang lama berkawan jenyo, dari kecil lagi berteman dengan dia sampai sekarang, saya lebih tahu siapa dia. Kau belum lagi, lah mulai buka lagi. Tak boleh. Aib mesti ditutup. Sebisa mungkin tutup. Maka itulah, semua kita pasti punya aib. Tak ada di antara kita ni yang tak ada aib. Tak ada. Semua kita punya aib. Maka kata para salaf, kalau in kasyafal aiba fi nafsika, kalau seandainya Allah bukakan aib di dirimu, maka dirimu takkan ada orang yang mencintai. Maksudnya takkan ada kita berteman dengan orang. Kalau Allah bukakan aib kita masing-masing, mungkin kita ni tak ada berteman, sendiri-sendiri saja kita. Hatta sehingga isteri kita pun takkan mau je dengan kita. Masih Allah tutup aib kita dari pendamping hidup kita. Allah tutup aib kita daripada orang-orang yang kita kenal. Maka Allahumma astur uyubana bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aib kami dengan tutupan yang bagus. Semua kita punya aib. Jangan bilang tak ada pula aib kita. Ada. Setiap kita punya aib. Dan itu bagian daripada sifat manusia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk hadis pertama, hadis daripada Abi Hurairah
Abi Hurairah, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makruf namanya, sangat terkenal namanya Abi Hurairah Abdurrahman Ad-Dausi. Nama beliau ni ada 60 nama. Dalam ulama hadis menjelaskan 60 nama Abi Hurairah itu. Abi Hurairah ini kan sematan yang diberi oleh Rasulullah. Kalau nama, banyak nama Abi Hurairah, tapi nama yang paling dekat dan banyak ulama membenarkan bahawa namanya adalah Abdurrahman Ad-Dausi. Dausi itu dari suku Daus. Jadi suku Daus itu satu suku dari Yaman. Ada di Yaman nama suku namanya suku Daus. Suku Daus. Kalau di kita nak tahu entah apa suku Daus kan, entah Ceniago, entah Piliang, nak antu kita. Cuman orang Arab memang punya suku dia. Orang Arab punya suku. Orang Arab ada suku. Ada suku Bani Kinanah, ada suku Bani Ghifar, maka sahabat Nabi suka membuat nama suku di belakangnya. Seperti contoh Abi Zar Al-Ghifari. Ghifari ini nama sukunya. Abdurrahman Ad-Dausi dari suku Daus. Daus itu daerah di Yaman. Maka sampailah ke Indonesia, sampai ke Sumatera, orang-orang suka membawa nama suku di belakang namanya. Kan gitu. Asril Caniago, Akbar Tanjung, ada Tanjungnya, kan ada suku marga, bagian daripada suku. Itu kebiasaan daripada orang-orang Makkah, orang-orang Arab dulunya, wabil khusus kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka ada salah satu nenek mama di daerah Tapung, Kampar, kata dia, suku-suku kita ni, saya mendengar betul, suku-suku kita ni sudah ada dulu di Arab, katanya. Sudah ada di Arab, kata nenek mama tadi, penghulu suku tadi. Maka suku kita ni bukan buatan kita baru saja, sudah ada di Arab, kata dia. Dan suku kita ni memang dari Arab, kata dia. Saya yang sedikit di belakang tu yang kurang cocok saya. Suku kita ni memang dari Arab, katanya. Tidak pula pernah kita mendengar Abu Bakar tu sukunya Piliang. Tidak pernah. Tidak ada kita mendengar Utsman tu sukunya Ceniago. Tidak ada. Tidak pernah kita mendengar, oh Ali Pitopang sukunya, katanya. Tidak ada kita mendengar. Jadi tidak pas kalau bahasanya sedikit di belakang tadi yang tak pasnya. Bahwa suku kita ni sama dengan di Arab, katanya. Itu yang tidak. Dari Arab, dari Arab itu kan tak pas itu. Tapi kalau orang Arab punya suku seperti kita tu cocok. Tapi kalau suku kita itu dari Arab, itu perlu proses panjang gitu itu. Ya. Kalau memang adalah suku-suku di kita ni dimiliki oleh sahabat Nabi, pasti sahabat itu membunyikan pula di belakang sesuai dengan suku yang ada. Begitu dia. Umar, Petopangnya kan, itu Jole itu berarti memang Petopang itu suku daripada suku orang-orang Arab. Jadi tak bisa kita menyamakan itu, tak bisa. Ada tu nih mama ketika itu mungkin ingin menghibur kemenakannya, mungkin ingin menghibur adik-adiknya, dibuatlah bahasa seperti itu. Tapi mencocokkan dengan yang ada di Arab tentu payah gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah ini sahabat Nabi, termasuk orang muda masuk Islam dari Yaman, dulunya penyembah api, menjadi sahabat Nabi, tinggal di musalla di masjid Nabi namanya Sufah, meriwayatkan hadis terbanyak, lebih dari 5.000 hadis yang ada di dada dan di kepala Abi Hurairah. Jadi kala berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar tidak sampai sebanyak itu, Umar tak sampai, Utsman tak sampai, Ali tak sampai. Tapi Abi Hurairah lebih dari 5.000 hadis di dalam dadanya. Ucapan Nabi direkamnya, ucapan gerak-gerik Rasulullah direkam dengan matanya. Hikmah baginda Nabi direkam di dalam dadanya. 5.000 lebih hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kok bisa Ustaz Abi Hurairah itu kan cuma 3 tahun dengan Nabi? Ya, 3 tahun dengan Nabi. Tapi dia ikut madrasah Nabi. Madrasah maksudnya ikut didikan Nabi 3 tahun itu. Itulah dikhususkan Nabi, namanya Ahlu Sufah. Orang-orang Madinah banyak menawarkan Abi Hurairah untuk tinggal di rumahnya. Karena Abi Hurairah ini tak punya tinggal, dun sanak tak ada, family tak ada di Madinah. Tinggal dengan kami sajalah, kata orang-orang Madinah kepada Abi Hurairah. Tapi Abi Hurairah mengatakan, "Dah, saya tidak ingin tinggal di rumah siapa saja di Madinah, tapi saya ingin tinggal di Masjid Nabi." Jadi Masjid Nabi itu ada khusus tempat tinggal untuk orang-orang yang betul-betul mengabdi kepada Nabi, betul-betul belajar kepada Nabi, betul-betul beribadah. Itulah nama tempat itu disebut dengan Sufah.
Suffah ahli suffah, orang-orang yang bersih hatinya daripada dunia. Tak ada sedikit pun di sana menceritakan perkara dunia, tapi betul-betul di sana ceritanya adalah cerita akhirat. Salah satu alumni dari suffah itu adalah Abi Hurairah. 3 tahun tapi bisa menghafal, bisa mendapatkan hadis Nabi sebanyak 5.000 lebih. Jadi Abi Hurairah, orang-orang suffah itu tak memikirkan strategi perang, ekonomi, tidak. Dia betul-betul mengaji, betul-betul memperdalam diri. Maka orang suffah itulah yang pertama galau ketika Nabi meninggal dunia. Ketika Nabi meninggal dunia, orang suffah terbiasa menengok Nabi. Bangun tidur, tengok Nabi. Keluar dari suffah, nampak juga Nabi. Karena bersampingan dengan rumah Nabi. Ini rumah orang ahli suffah, ini rumah baginda Nabi SAW. Dekat saja. Ketika Nabi meninggal dunia, orang-orang ahli suffah lah yang tak tahan. Akhirnya banyak orang-orang ahli suffah pergi keluar meninggalkan Madinah, termasuk Abi Hurairah meninggalkan Madinah setelah Nabi meninggal dunia. Jadi macam mana tidak, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi kemudian meninggalkan kita. Baru sedang-sedang sero sayangnya baru. Berbeda kalau kawanlah bosan. Kalau lah bosan mati cakap tu, itu yang inginkan dia tu. Justru kalau lambek mati itu ya risaunya, alunnya matinya kalau mahan cawan tak nak niyo je nyolah dah. Kalau baginda Nabi dengan sahabat rindu. Mara'aka wajhaka yas'ad. Apa di dalam berjanji? Mara'a wajhaka yas'ad. Menengok wajahmu itu ya Rasulullah yas'ad. Orang yang memandang, siapa saja yang memandang wajah Rasulullah yas'ad. Yas'ad itu bahagia. Walaupun sedih, walaupun banyak masalah, tapi memandang wajah baginda Nabi yas'ad. Bahagia, hilang masalah, hilang hutang piutang yang membelit para sahabat ketika menengok wajah Nabi hilang. Maka sahabat Nabi apa masalah dan berat mencari solusinya, duduk di hadapan Nabi dapat solusi masalah. Yas'ad, gembira, bahagia. Betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menengok wajah Nabi saja tu, bahagia. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kita bisa menengok wajah Nabi kita. Amin. Setidaknya hadis kemarin, hadis di dalam Sahih Bukhari, setidaknya kita Allah perlihatkan nanti di dalam kubur. Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Bukhari, di dalam kubur kita akan dilihatkan nanti wajah baginda Nabi SAW. Itu fitnah yang terbesar. Bagi orang yang tak beriman, itu fitnah yang terbesar. Tapi bagi orang yang beriman, ketika dilihatkan wajah Nabinya, kemudian malaikat bertanya, "Atadri man hadha?" Engkau tahu ini siapa? Engkau tahu ini siapa? Kata malaikat kepada jenazah, kepada yang meninggal dunia ini. Kata orang beriman, kalau yang mati beriman, ya huwa nabiyuna, dia adalah nabi kami, dia adalah Muhammadur Rasulullah, dia yang kami ikuti, dia yang kami cintai. Setidaknya kita Allah beri takdir, Allah beri rezeki bisa mengenal dan melihat wajah ini nanti. Amin. Ketika orang-orang yang tak beriman ditengokkanlah, atadri man hadza? Kau kenal siapa ini? Oh, saya tak kenal. Namanya pun tak kenal. Namanya saya pernah mendengar dari orang dulu, tapi apakah ini orangnya atau tidak? Begitu orang yang tak beriman. Orang yang ragu, tak kenal dia dengan wajah Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita membaca untayan kalimat yang keluar dari mulut beliau dahulunya. Dan hari ini kita ulang-ulang lagi. Mudah-mudahan dengan berkah kita mengulang ucapan beliau ini, kita bermohon kepada Allah, Allah takdirkan kita bertemu dengan beliau. Amin ya arhamar rahimin. Para masyaikh, saya ingat dulu syekh saya sebelum mengaji Sahih Bukhari, ada yang beliau baca ketika itu, walau fil manam. Apa kalimatnya? Allahumma rzuqna walau fil manam. Allahumma rzuqna liqa'al habibil mustafa walau fil manam. Allahumma rzuqna, ya Allah beri rezekilah kami ya Allah, liqa'a habibana, menjumpai kekasih kami Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad, walau fil manam, walaupun dalam tidur. Bermimpi dengan Nabi, Bapak Ibu, itu sama dengan menengok Nabi secara nyata. Itu Nabi sendiri mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang menengokku di dalam tidur, maksudnya mimpi, maka dia menengokku di alam nyata. Di alam nyata. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Cuman mimpi Nabi saja. Tapi kalau mimpi yang lain, itu termasuk mimpi pengaruh daripada syaitan.
tipu daya syaitan, sihir syaitan. Tapi kalau mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu mimpi yang hak, mimpi yang benar. Maka tak bisa sembarang-sembarang saja. Dan mimpi dalam seminggu ko mimpi Nabi lah 4 kali. Tengok pula orang lah tanya. Kalau sembahyang subuhnya jam 8 tak mungkin tu penduto je ni. Kalau sembahyang subuhnya jam 9, mimpi Nabinya dalam setiap minggu tu 5 kali 4 kali. Tu dusta, itu tak ada, itu buhtan dan azim, itu memang dusta. Tapi kalau orang tadi betul-betul mengamalkan syariat baginda Nabi, dia hidupkan sunnah Nabi, duduk di majlis ilmu, kemudian dia mengatakan aku bermimpi malam tadi dengan Rasulullah, mungkin saja bisa untuk kita percaya. Karena banyak pula orang sekarang mimpi ini sebagai hujah pula, mimpi ini kadang sebagai dalil pula oleh orang-orang kita hari ini. Saya bermimpi Nabi SAW, kata Nabi, virus ni habis nanti di awal bulan Agustus katanya. Ada pula orang yang seperti itu. Jadi mimpi Nabi ini sebagai bual dia, sebagai jualan dia, itulah mimpi dengan Rasulullah SAW. Tapi biasanya ada juga ulama yang ketika dia mimpi dengan Nabi, dia tak pernah menceritakan kepada siapa saja. Ada, itu sebenarnya yang bagus itu. Tak usah kita ceritakan kemana saja, karena itu bisa menjadi fitnah. Jadi di mimpi dengan Nabi ini bukan asal orang saja, man khassamahullah pula, orang-orang yang betul-betul Allah khususkan, Allah jaga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat melihat Nabi SAW walau fil manam, dalam tidur. Imam Ahmad bin Hanbal dalam catatan sejarah lebih 100 kali didatangi oleh Nabi dalam majlisnya. Ketika pengajian seperti ini, duduk baginda Nabi. Ada dalam satu kisah cerita Imam Suyuti kalau tak salah, Nabi berdiri di pintu. Nabi berdiri, nampak langsung tu oleh Imam Suyuti. Berdiri beliau, ketika beliau lama berdiri, jamaah pun ya ramai, ribuan yang hadir kalau pengajian beliau Imam Suyuti. Mengharumkan baunan yang sedap, harum, padahal tak ada yang membakar bukhur. Itu bukhur nama yang dibakar pakai asap, itu bukhur. Padahal tak ada yang membakar bukhur, tak ada yang memakai harum-haruman, wangi. Setelah itu Imam Suyuti duduk, karena Nabi pun tidak ada lagi. Setelah majlis, setelah pengajian, apa kata orang-orang? Harum maulana, harum sekali. Kata jamaah-jamaah, harum, kalian membaukan harum. Iya, sama dengan aku. Kenapa? Padahal kami tak pakai parfum. Kata para jemaah, kami tak ada membakar bukhur. Kata Imam Suyuti, Nabi hadir sekejap di majlis kita tadi, beliau berdiri, maka aku pun berdiri. Kira-kira yang tahu itu Nabi siapa? Tentu Imam Suyuti. Dari mana Imam Suyuti tahu? Itulah namanya zuq, haibatum minallah. Itulah pemberian Allah kepada seorang ulama, kemudian ia kenali bahawa itu adalah seorang Nabi. Begitu dia. Baru-baru ni ada ulama-ulama yang sering didatangi oleh Nabi dalam majlisnya. Itu luar biasa itu. Majlis-majlis yang seperti itu luar biasa. Jadi, dan tidak sembarangan orang yang bisa menengok alam nyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang percayanya cuman orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau kasalafi cerita ni kau macam mana pun mencerita nak percaya ya. Karena mereka tak akan mampu idrak mereka menerima yang ini. Ceritakanlah, nak percayanya tu dah. Ada tu dah katanya. Padahal hadisnya jelas ni. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Ini Nabi SAW langsung menceritakan tentang hadis itu. Karena para sahabat ada yang dia mengenal nama Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi dahulunya, seperti yang dari Syam, seperti siapa? Awas Al-Qarni. Dia beriman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, cuman tak pernah melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturu 'abdun 'abda fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidak menutup oleh seorang hamba akan aib seorang hamba di dunia, kecuali Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Maksudnya orang yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, maka Allah tutup pula adalah aibnya di akhirat, di hari kiamat. Apa maksud daripada Allah tutup di hari kiamat? Allah ampuni dosanya. Imma bi ayyam huzunubahu. Allah ampuni daripada dosanya. Jadi
selagi kita bisa menutupi aib saudara kita di dunia, Allah akan hapus dosa kita. Allah ampuni dosa kita karena Allah tutup pula aib kita di hari kiamat. Kita tahu saudara kita ni aibnya luar biasa. Ketika nak datang bertamu ke rumah orang belum mempersilahkan makan, dia makan. Tu aib itu. Tahan dulu, jangan kita ceritakan ke orang. Kalau nak nasihati ke dia. Setelah itu air cuci tangan, dia ambil, dia cuci tangannya, dia ambil pula nasi. Orang belum mempersilahkan, biar saja. Kita setelah selesai keluar dari ruangan tadi, kita nak pulang, kita nasihati teman kita. Itu bukan adab seorang muslim yang elok. Dalam hadis Nabi, ketika kita baru boleh makan, kita mesti harus dipersilahkan oleh orang, diizinkan oleh tuan rumah. Itu muslim yang elok. Jangan kita sampaikan pula, onde dan salan membawa pajak itu nya. Apa tu? Lu dipersilahkan di orang lain lah ambil makanan. Berarti kita termasuk membuka aib saudara kita. Banyak tak ikut kau? Banyak. Mana-mana itulah umumnya yang ada. Nak nyium bok nyoy lah. Alah no. Kalau bahasa kampar tapoge dan nya lah. Nak nyium bok nyoy lainnya lah. Nak nyium bok nyoy tapoge, nak nyium bok nyoy lain. Alun dipersilakan orangnya lah. Itu kan aib itu. Itu yang tak dibolehkan. Jadi menyebarkan aib tak boleh, tapi menasihati itu satu keharusan. Itulah kata hadis Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, izastansahaka fastansihuhu. Kita mesti menasihati saudara kita tadi. Itu harus kita nasihati dia. Cuma nasihatnya dengan cara yang baik-baik, jangan yang tak baik pula. Caranya yang perlu untuk menasihati orang. Jangan kita marahkan pula dia depan ramai. Dah kau buat sekali itu tu, kau buat malu. Itu depan orang ramai juga tidak dibolehkan. Hadis berikutnya, anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qulu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Mujahirin bukan muhajirin. Kalau muhajirin orang yang hijrah. Kalau mujahirin itu orang-orang yang menjaharkan. Maksudnya ada orang ni yang hobi dia menceritakan maksiatnya kepada orang. Bangga ni, kalian ni untunglah dari muda sudah dekat ke masjid. Kami di zaman-zaman di umur kalian ni, kerja kami, mulai dia ceritakan melakukan zina tu mungkin rutin sekali dalam 2 bulan, minum khamar rutin sekali dalam 1 minggu, mencuri, membunuh, merampok. Ada orang yang hobi menceritakan itu. Pengalaman-pengalaman yang tak elok diceritakan ke orang. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Ini ada di hadis ini, akan kita bahas ini. Ada orang-orang kita. Jadi mungkin dia ini ingin dipuji oleh orang. Hebat apa dulu mak. Hebat apa dulu. Lah banyak rupanya maksiatnya pak. Kalau kami kau apalah, cuba sabit maksiat. Hanya tantang pula orang ni tu. Cuba sabit maksiat. Apa sabit maksiat? Pernah kami melakukan di umur-umur kalian kau kata dia. Jadi bangga seperti itu. Marah betul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mujahirin namanya. Bukan muhajirin. Kalau muhajirin orang yang hijrah. Tapi kalau mujahirin orang yang bangga dengan pelaku atau dengan kelakuan maksiatnya. Ada orang-orang seperti itu, ada. Mungkin boleh kita sebut banyak jugalah dia. Kami di umur kalian ni dulu apa nak maksiat? Bilanglah maksiat. Apa lagi? Sebutlah. Pernah kami melakukan itu tu kata dia. Itu tak boleh dia. Apa kata baginda Nabi? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kata Nabi, setiap umatku, kata Rasulullah, mu'afa, sudah diampuni. Pada prinsipnya kullu ummati mu'afa, umatku semuanya dimaafkan, kata baginda Nabi, illal mujahirin, kecuali si mujahirin. Wa inna minal mujaharah, si mujahirin jadi tak dimaafkan ini, tak diampuni dosanya. Jadi semua kita ni sudah diampuni dosa kita oleh Allah. Itu kata Nabi. Kecuali satu saja dia. Siapa? Si mujahirin. Mujahirin ni belum Allah ampuni. Kenapa tidak Allah ampuni? Wa inna minal mujaharati ay ya'mala rajulu bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarallahu alaihi fa yaqulu ya fulan
amiltu barihatan kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshifu satra alaih. Kenapa tidak Allah ampuni? Karena si mujaharah ini bahwa dia melakukan amalan pekerjaan di malam hari, amalan pekerjaan maksiat di malam hari, kemudian di pagi hari ia ceritakan kepada orang. Siap buat maksiat malam, besok pagi ceritakan, oh dia malam tadi memang untung betulnya. Apa tu? Ceritakanlah, mulailah cerita. Dan lalu di rumah Sianu cik. Sianu tu laki bini orang tu, bini orang tu lama kau dia ceritakan kang, kalau bini dan nak ceritakan kang, dah kata dia. Ni umpama ni, naudzubillah. Naudzubillah, Allah jauhkan kita dari maksiat. Amin. Wa qad sattarallahu alaihi. Padahal Allah sudah ingin menutup. Allah tutup aibnya, dalam arti kata Allah ampuni aibnya ini kalau dia bertaubat kepada Allah. Tu kata Nabi, fayaqulu ya fulan, Syanu nyimbaunya kawannya, atau dia duduk di kawan dengan kawannya di kedai kopi, diceritakan, amil tu barihatan kadza wa kadza, malam tadi dia melakukan ini. Nampailah datang ke rumah Syanu buat janji pergi ke rumah Syanu, lalulah di rumah Syanu tu kata dia. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal kalau dia bertaubat ketika itu Allah ampuni, wa yusbihu wa yakshifu sitrah, kemudian dia sendirilah yang membuka aibnya. Allah tutup. Kalau dia mohon ampun kepada Allah, Allah tutup aibnya. Ternyata dia pula yang membuka aib dia itu, dan dia juga lah yang membuka tutupan yang ditutup oleh Allah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara ini hukumnya haram. Tak boleh kita membanggakan maksiat. Malah dalam beberapa kitab disebutkan, Manahijul Imdad, orang yang bangga atas perlakuan maksiat yang ada pada dirinya, itu bisa kepada martabat murtad. Murtad sama kita dengan menyepelekan agama kita. Bangga kita, senang hati kita, kita pelaku maksiat, maka itu samalah kita bagian daripada orang yang tak beriman. Senang hati kita, bangga hati kita melakukan maksiat, tak boleh. Jadi jangan sampai kita bangga membeberkan kepada orang pula lagi. Oh, saya dulu kalau di zaman-zaman itu tuh memang zaman jayanya itu katanya. Siapa sajalah yang nak saya inginkan bisa kata dia. Apapun lah, apalagi kalau saya datang ke kota itu. Ke kota itu yang jadi apanya bawahan saya dulu. Kalau saya ke sana, maksiat itu tak boleh. Jadi tak boleh kita menceritakan dengan suatu kebanggaan kita. Tapi kalau menceritakan ingin menakuti orang, boleh, tapi jangan mendetail. Jangan detail. Saya maksiat banyak yang saya lakukan, maka itulah saya bangga sekali tengok kalian yang seperti ini. Dari kecil sudah mulai ibadah, dari kecil dekat dengan masjid. Kalau kami di zaman kalian ini dulu, itulah takut entah diampuni dosa kami oleh Allah, entah tidak. Itu boleh kalau seperti itu. Ingin memberikan targhib namanya. Targhib itu untuk memberi semangat, boleh. Tapi kalaulah bertambah pula bumbunya lah, kami zaman kalian ikut apa nak maksiat itu pernah kami, itulah lain itu. Itu dia. Jadi hukum menyebutkan maksiat yang ada pada diri kita kepada orang lain, hukumnya haram, tak boleh. Malah kalau kita bangga, berarti kita samalah dengan redha dengan perlakuan yang haram terhadap diri kita. Hadis berikutnya, wa anhu Abi Hurairah. Hadis yang ketiga, Abi Hurairah yang meriwayatkannya. Pertama tadi Abi Hurairah, kedua Abi Hurairah, ketiga Abi Hurairah, wa anhu katanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau Abi Hurairah ni banyak hadisnya sahih. Maka Imam Bukhari, Abi Hurairah banyak di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Hadis Abi Hurairah itu banyak hadis sahih. Makanya Syiah tak memakai hadis Abi Hurairah. Kata Syiah, hadis Abi Hurairah hadisnya tidak laku. Karena Abi Hurairah ini memang bagian dari, boleh dikatakan Nabi menganggap bagian daripada keluarga, yaitu Sayyidah Aisyah. Jadi hadis Abi Hurairah tak dia pakai. Dan begitu juga dengan orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis banyak merusak hadis-hadis dari hadis Abi Hurairah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza dhanatil amatu, kalau seorang budak dia berzina bagaimana? Ini budak dia. Perbudakan zaman kita tak ada lagi. Tak ada, perbudakan tak ada. Milkul yamin yang dimaksud oleh siapa yang doktor mengambil S3 yang kemarin tentang menikah di luar hubungan seksual di luar nikah itu boleh. Abdul Aziz kan namanya, kalau tak salah saya. Abdul Aziz.
dia mengatakan babnya milkul yamin. Milkul yamin itu memiliki dengan kepemilikannya dengan sumpah atau pemilikannya dengan cara perpindahan budak. Jadi seperti saya lah umpama kita perempuan, ada perempuan si A, si B perempuan, si laki-laki si A. Si B tadi ini dia kata dia kepada si A, malaktuka, aku serahkan diriku kepada engkau. Kata si B kepada si A. Kemudian si A mengatakan, aku terima penyerahan diri engkau kepadaku. Halal kata dia itu. Kalau dalam bab perbudakan, budak yang sudah dibayar, budak yang sudah dimiliki, boleh, itu namanya milkul yamin. Tapi perbudakan itu sekarang tak ada lagi. Makanya tidak dibolehkan. Hari ini mulailah dibuka-buka kembali. Apa salahnya? Tidak bermasalah lah. Perbudakan itu tak ada hari ini lagi. Ini muncul lagi setelah itu ada orang yang saksinya Jibril, yang menikahkannya Jibril. Jadi suka dia kepada perempuan tadi, dibawalah perempuan tadi ke suatu tempat, kemudian nikah. Kata dia menikah, dia nikahkan saja dirinya perempuan ini kepada laki-laki. Aku nikahkan diriku kepada abang dengan saksinya Jibril. Lah selesai. Aduh itu tuh. Kan mudah betul agama jadi. Padahal nak ingin melakukan yang haram, ya janganlah dibawa-bawa seperti itu tuh. Itu sama pula kita melecehkan malaikat Jibril. Jadi ini budak. Bagaimana dengan budak? Qala izazanatil amatu. Kalau budak, ini perumpamannya ke budak ini. Nanti ujung-ujungnya ke kita juga yang tidak budak, maksudnya yang merdeka. Izazanatil amatu, apabila berzina seorang budak. Budak berzina, budak perempuan. Zinaha fatabayyana zinaha, maka tabayyun dulu. Tengok betul-betul nak dia ni berzina atau jangan-jangan informasi hoax saja. Tengok dulu, betulkah dia ni berzina? Fatabayyanu, tengok cari. Ternyata betul dia berzina, maka hukumlah dia, maka jilid dia, tegakkan had. Had maksudnya tegakkan hukuman kepada dia. Kalau dia seorang budak, bagaimana hukum dia? Wala yusarrib 'alaiha, tapi tak boleh kita ejek dia. Ni tak boleh. Ni pezina ni, apalagi pencuri, tak boleh kita ejek dia. Memang dia mencuri, tertangkap oleh kita dia mencuri, cukup kita hukum saja dia. Jangan kita ejek, jangan kita hina. Ni wang kolanya ibu kami doang ko, ala wang miskin, ala bansek mencilok. Bansek miskin, tolong kon cilok pak kan dia. Kalau kaya tidak kata dia. Kita hina dia, tak boleh. Tak boleh. Si budak dengan dia berzina, cukup kita tegakkan had atau hukum saja. Wala yusarrib 'alaiha, wala yutharrib. Yathrib tu ejekan. Maka Madinah tu namanya dulu kotor dia. Yathrib itu kotoran, Yathrib hinaan. Maka Nabi pindah ke Madinah, ditukarlah oleh Nabi Yathrib itu menjadi Madinah. Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah semenjak Nabi tinggal di Madinah, itulah mulai Madinah tadi memang munawwar, memang bercahaya sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Madinah tetap bercahaya. Itulah dari Yathrib, nama kampung tu dirubah oleh Nabi dengan nama Madinatul Munawwarah. Jadi boleh sebenarnya merubah-rubah nama kampung tu boleh. Nabi sudah mengajarkan dari yang jelek dirubah kepada yang elok. Apa umpama yang jelek banyak di kita, banyak nama-nama yang aneh-aneh aja kan. Banyak. Lahad aja ada di kita kan. Nama daerah kan? Sumatera Utara, Lahad. Sumatera Selatan, Palembang, Lahad. Ada di kita. Lubuk ada juga di kita semuanya Lubuk. Balikpapan ada juga di kita Balikpapan. Memang lengkap di kita Lahad. Kubu yang ada kan? Kubu yang ada. Kalau kubur lalu ada tambah R kubur. Jadi kalau orang Arab datang ke situ agak gampang je gitu kan. Nak ke mana? Ke Lahad. Ini dunia mati lah. Siap tu ke Balikpapan ni. Summa in zanat saniyah. Kalau dia berzina lagi kali yang kedua, ini kata Nabi ni, falyajlidha hadda wala yusarrib 'alaiha, tetap dijilid, ditegakkanlah undang-undang kepadanya. Hukumnya wala yusarrib 'alaiha, tapi jangan dia dihina. Jangan dia diejek, tak boleh.
Thumma in zanati sadisah, kalau kali yang ketiga dia melakukan zina lagi, kali pertama tegakkan hukuman kepada dia, kali kedua tegakkan juga hukuman kepada dia, kali yang ketiga kalau dia berzina lagi, thumma in zanati sadisata falyabi'ha walau bihablim min sya'rin, hadis muttafaqun alaih. Kalau kali yang ketiga dia berzina juga, maka falyabi'ha, juallah budak ni lagi. Tapi tetap tak dibolehkan kita untuk mengejeknya. Tak boleh kita menghinanya, tak boleh kita mengejeknya. Jual dia walau bihablim min sya'rin, walaupun dengan harga pengikat daripada rambut. Ikatan rambut nah. Ikatan rambut itu berapa lah harga ikat rambut? Paling 5.000. Walaupun dengan itu harga yang paling murah tu. Juallah budak ni, berarti budak ni bukan budak yang baik, budak ini bukan budak yang elok. Juallah dia. Begitu dalam syariat. Tapi intinya tak boleh kita untuk menghina dia. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh menghina dia, mengejek. Ni seorang budak ni. Budak, martabat daripada budak itu setengah dari orang merdeka. Budak saja tak boleh kita hina dia. Apalagi saudara kita orang yang merdeka, orang muslim yang taat pula lagi, yang duduk di majlis ilmu, yang salatnya dia jaga, tak boleh kita hina, apalagi untuk kita remehkan. Summa in zanati salisah, kalau dia berzina kali yang ketiga, kata baginda Nabi, juallah dia walau dengan harga satu ikat daripada ikatan rambut. Jadi mudah, dengan harga yang murah juallah dia, begitu dia. Jadi budak ni, hukuman budak setengah daripada orang merdeka. Itu dia. Auratnya macam tiga. Aurat dia budak ni setengah dari orang merdeka juga. Maka bab perbudakan itu tidak ada lagi karena peperangan tak ada. Kemudian pindah waris pun sampai hari ini dah berapa pula tahunnya banyaknya. Maka perbudakan itu untuk saat sekarang ini tidak ada. Ada budak mudabbar, ada budak mukatab namanya. Hari ini tidak ada perbudakan itu. Hukumnya setengah. Jadi kalau seperti dia berzina, dijilid. Kalau orang yang merdeka, kalau dia berzina maka dia mesti dirajam. Rajam, dibenamkan badan dia. Ada pendapat yang mengatakan tangannya diletak di atas, dia dibenamkan sampai bagian dari dada, dari bawah lehernya. Ada yang mengatakan tangan tetap di bawah, dikubur, dilempar dia, dilempar sampai dia mati. Itu namanya dirajam. Ada yang hukuman pancung, katanya kan. Hukuman pancung itu kalau hukuman dia had daripada qatlun, membunuh. Kalau dia bunuh maka dia mesti dibunuh. Itu dia. Kita ada dari Juleha yang hadir ini, juru sembelih halal. Ada kita Indonesia memiliki namanya Juleha, dia punya LSP, lembaga sertifikasi. Jadi profesi. Jadi menyembelih yang halal itu ada tata caranya. Ada tata caranya dan sesuai dengan syariat. Ya setidaknya pisaunya tajam. Itu dia. Jadi sahabat kita ada Bang Mahmudah, kemudian Bang Surya, ada juga yang datang dari Juleha, juru sembelih halal itu dia. Dan ini orang, apalagi di akan kurban ini orang banyak dirinya pandai menyembelih saja, padahal fikih tak pernah dia baca. Modal mental saja, pisau tak tajam, entah urat mana yang disembelih, akhirnya menyembelihnya macam gergaji. Nak terhitung berapa kali lah. Sabtu pisau dah terangkat, tengok balik, alun putih diulang pula balik. Tu tak boleh lagi tu. Haram tu. Kita harus mesti faham. Harus faham, harus mengetahui, harus mahir dalam masalah bab itu tu. Itu bab sembelih itu tu. Jadi Indonesia punya namanya Juleha. Juleha. Ada Ustaz Samad bilang Juleha. Orang penasaran, kata orang nama orang, rupanya nama itulah dia Juleha. Juru sembelih halal. Pisaunya tajam sekali saja, tap, selesai dia. Maka oleh karena itu yang akan menyembelih, pengurus-pengurus masjid, ustaz-ustaz, mestinya masuk ke sana, belajar pula kita bagaimana tata cara menyembelih yang halal dan sesuai dengan syariat. Kita fikih, faham kita. Di fikih ada, cuman ketika prakteknya kadang tak jumpa. Ya tak jumpa, kadang sapi ini pun nakal, kadang pisau kita pun tidak kuat, tidak tajam, akhirnya menganiaya kepada binatang ternak. Begitu dia. Hadis terakhir,
Wa anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis semuanya Abi Hurairah. Dengarlah, hadisnya sahih semuanya. Hadisnya dalam satu bab 4 buah hadis ini Abi Hurairah yang meriwayatkan hadisnya. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syariba. Ada pemabuk minuman keras, dibawalah pemabuk minuman keras ini ke Rasulullah oleh orang. Jadi ini ayat turun setelah minuman khamar ni diharamkan. Jadi sebelumnya boleh minum khamar, tak apa-apa, mabuk apa boleh dulu. Tapi setelah ayat turun, mabuk, minum khamar, tuak segala macam hukumnya haram, tak boleh lagi. Akhirnya ada orang yang mencoba minum, kebiasaan dulu terbawa dia minum. Terbawa dia minum-minuman. Akhirnya dibawalah laki-laki ini kepada Rasulullah oleh sahabat. Dibawa laki-laki ini oleh sahabat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ni fulan ni dia minuman keras ya Rasulullah, dia mabuk ya Rasulullah. Kata baginda Nabi apa? Adribuh, pukul dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, pukul dia, kata Rasulullah. Qala Abu Hurairah, maka kata Abu Hurairah, kami memukul. Ada yang memukul dengan tangan, ada yang memukul dengan sendal, ada yang memukul dengan pakaian. Tiga ni dalam fikih boleh memukul. Maka dengan besi tak boleh dipukul. Nak ada besi, kayu tak boleh. Jadi kalau ingin memberikan hukuman kepada orang, beri dengan tiga ni saja. Tangan, tapi wajah dijauhkan. Karena dalam hadis, wajah tak boleh dipukul. Kemudian dengan sendal, ambil sendal kita pukul dia. Cuman sendal kau tengok pula. Kalau sendal tengkelek kayu tu lumayan. Dia sama ni tidak ni. Ya kan? Atau satu lagi dengan thawbun, pakaian. Jadi boleh buka pakaian kita, pukul itu. Boleh. Nabi menyuruh sahabat adribuh, pukul dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pukullah. Ada yang mukul dengan tangan, ada yang mukul dengan sendal, ada yang mukul dengan pakaian. Jadi kalau memberi hukum tiga ni saja. Tiga, tak boleh dengan yang lain. Dengan besi tak boleh, dengan kayu tak boleh, dengan yang lain tak boleh. Kalau ingin memberikan hukuman kepada seseorang, dengan tiga ni saja boleh dia. Kita pukul dengan sendal, dengan pakaian, atau dengan tangan kita. Dengan besi itu parah kali tu, dengan besi. Kalau ke manusia dengan besi mana boleh. Dengan kayu pun tak boleh dia. Falamman sarafa, dengan rotan. Orang kita dengan rotan tak, ya boleh tu dah. Cuma orang kita dengan rotan kan, orang kita ngaji dulu je rotan tu lah. Ada guru ngaji kami dulu je rotan, hanya sambil merokok tu. Memang emosinya tinggi nampak nama kawan nampak azab dah rokok tu. Rokok tu. Jadi rokok tadi, kalau kawan masalah tadi, itu tangan kawan kau sampai matian rokok buya tadi kau. Nak pandai kau kata, kau rokok kau mati sih kau. Sedang apa? Tapi itulah. Orang-orang dulu belajar macam tu dia. Cara didikan dulu seperti itu dia. Padahal di dalam hadis memang boleh ya. Tangan, sendal, kain. Falamman sarafa, dah selesai dipukul seperti itu, kemudian sahabat pun pergi. Sahabat pergi, adalah satu orang yang mengatakan, apa katanya? Akhzakallah, Allah hinakan kau, kata dia. Allah hinakan engkau, kata laki-laki tadi kepada orang yang peminum khamar. Nabi mendengar, terdengar oleh Nabi orang ni menghina dia, menghina orang yang peminum khamar tadi. Terdengar Nabi, apa kata Nabi? Wala taqulu hakaza, jangan engkau ucapkan itu, kata Rasulullah. La tu'inu alaihi syaitan, jangan engkau bantu syaitan. Jadi kita dengan menghina, cukup pukul saja, pergi lagi. Pukul, pergi lagi, jangan hina. Ni udah kita pukul, kita kasih pula, dia cakap, Allah hancurkanlah kau, Allah hinakanlah kau. Tu Nabi marah. Nabi katakan, jangan kalian bantu syaitan. Jadi dengan kita menghina kawan tadi, itu sama kita dengan membantu syaitan. Membantu syaitan bagaimana? Ada kala membantu syaitan merusakkan amal kebaikan kita, membantu syaitan untuk memperkuat dia karena dia terhina, maka dia berusaha pula lah untuk mengulangi maksiat itu lagi. Jadi jangan kita menghina. Kalau menegakkan hukum, tegakkan saja hukum, dan jangan sampai kita menghina saudara daripada saudara-saudara kita. Inilah hadisnya. Hadisnya selesai tentang menutup aib daripada saudara. Besok kita masuk ke bab baru, iaitu bab qada'ul hajat, hawaij, tentang menunaikan hajat dari kaum muslimin. Itu hadis yang akan kita bahas di pekan depan insya-Allah.
Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqamahkan kita dalam beramal, beribadah, berubudiyah kepada Allah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan Allah selalu berikan kesehatan, taufik dan hidayah kepada kita, kepada keluarga kita, isteri, suami, anak-anak kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala'i qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis siqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.